Halo bro, saya Ridwan dari East Project Indonesia. Nah, kali ini video akan menjelaskan kumpulan skripsi teknik elektro. Nah, bagi teman-teman yang sedang membuat penelitian atau skripsi, cocok banget nih untuk mencari referensi judul penelitian kalian. Tapi sebelum itu, subscribe dulu. Nah, di sini saya mengambil contoh ya dari repository dari kampus saya, yaitu Mercu Buana. Alamat linknya ada di deskripsi ya, repository.mercubuana.ac.id. Di sini karena saya angkatan 2021, saya buka teknik elektro 2021 ya, pencarian jurusan buyers ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kumpulan skripsi elektro di tahun angkatan saya, mulai dari punya saya ya. Nah, di sini Ridwan Ahmad dengan judul penelitian rancang bangun alat memantau kebisingan pesawat di hanggar berbasis NetMCU ESP32. Jadi saya gunakan ESP32 sebagai pengontrolnya untuk mengetahui nilai kebisingan dalam desibel. Nah, sensor yang saya gunakan yaitu sensor suara yang saya tambahkan rangkaian penguat preamp sebelum masuk ke ESP32. Nah, nantinya nilai desibel itu akan tampil di OLED atau display dan di web server ya, melalui browser, akses melalui alamat IP yang keluar di serial monitor. Nah, ketika terhubung ke jaringan WiFi, itu WiFi lokal ya di tempat kerja saya, maka bisa memantau nilai kebisingan dalam bentuk desibel. Oke, selanjutnya kita mulai dari bawah. Di sini ada rancang bangun sistem pengendali kelembaban dan temperatur kumbung pada budidaya jamur tiram berbasis Android. Jadi ini tidak hanya monitor ya, dia juga pengendali ya kelembaban dan temperatur. Kita coba lihat menggunakan sensor apa dia budidaya jamur ya. Dia menggunakan sensor DHT11 ya, DHT11 dengan makronya itu NetMCU ya, dengan fasilitas Android. Di sini mungkin menggunakan Blink ya, karena biasanya Android itu menggunakan Blink. Coba saya cari Blink coba. Enggak ada. Intinya dia memonitor dan mengontrol menggunakan aplikasi Android ya, bahasa Android. Tidak hanya monitor tapi juga mengendalikan ya, jadi bisa mengatur kelembapan dan temperatur pada budidaya jamur. Bagus, ini bagus. Jadi misal targetnya tadi sini, target berapa? Targetnya 20 sampai 28 derajat Celcius untuk temperaturnya dan 60 sampai 80% untuk kelembapannya. Jadi dia bisa mengatur ketika nilainya lebih dari ini, dia bisa menurunkan, entah dia pasang kipas ataupun pakai pendingin ruangan. Dan untuk kelembapannya dia mungkin juga bisa mengatur, mungkin pakai kipas juga atau moisture itu ya. Selanjutnya ada ini rancang bangun penguncian Telegram fingerprint berbasis fingerprint dan Telegram Messenger. Jadi kemungkinan dia untuk membuka ya, biasanya penguncian itu pakai solenoid door lock ya. Dia menggunakan fingerprint. Nah, fingerprint dan telegramnya dia pasti bisa info dan buka ya kan, penguncian basis. Jadi untuk membuka bisa memakai fingerprint dan pesan dari telegram. Sini jelas. Nah, itu mana penggunaan buzzer. Nah, jadi ketika dibuka menggunakan fingerprint maka akan terbuka. Jadi namun ketika dipaksa atau tanpa masuk fingerprint akan ada buzzer sebagai notifikasi, alarm notifikasi.
Dan di Telegram juga info ketika fingerprint itu masuk, dia akan menerima info, dan Telegram juga bisa untuk mengontrol seluruh network lognya gitu ya. Yang bagus ini bagus. Oh ini sistem pemantauan kualitas air pada tandon air menggunakan Blink ya. Jadi dia menggunakan sensor pH dan sensor zat keasaman ya. Nah, ini dia menggunakan sensor pH dan TDS. pH digunakan untuk melihat keasaman air, TDS untuk melihat padatan zat yang terlarut dalam air. Terus ada buzzer ketika asam ataupun zat terlarut itu melebihi batasnya, itu agak aktif. Cuman di sini dia juga bisa dimonitor menggunakan Blink dan dikontrol secara manual ya, ketika asam dan zatnya itu melebihi batas dan menutup valve, air tidak bisa masuk, tapi dia tetap menggunakan airnya. Nah, itu bisa secara manual menggunakan Blink ataupun tombol ya, seperti itu. Selanjutnya, oh ini bagus nih, perancangan sistem network automation untuk konfigurasi provisioning and daily check menggunakan Python yang disimulasikan pada aplikasi GNS3 ya. Jadi dia merancang ya untuk otomasi sistem jaringan menggunakan konfigurasi provisioning. Nah, ini menggunakan Python nih, bagus nih Python nih, yang diaplikasikan menggunakan GNS3 itu untuk aplikasi simulator ya, untuk jaringan. Bagus ini, tapi dia lebih ke sistem jaringan ya, cuman kayak kurang paham di sistem jaringannya nih. Smart gardening berbasis IoT dan inferensi fuzzy logic pada tanaman stroberi. Jadi dia konsepnya smart gardening ya, biasa untuk penyiraman, kontrol suhu, kelembapan seperti itu. Cuman dia menggunakan fuzzy logic. Jadi di angkatan saya itu banyak yang menggunakan fuzzy logic, dimana fuzzy logic ini untuk menentukan actionnya ya. Jadi untuk kontrol penyiramannya, dia bisa menyiram ya dengan parameter-parameter yang ada, mungkin kelembapan tanah, apa sudah jamnya gitu. Kita coba lihat di sini. Ya, ini menggunakan fuzzy gunakan fuzzy Mamdani ya. Nah, ini sebagai acuan kapan saatnya tanaman tersebut disiram atau tidak ini, sehingga kebutuhan tanaman akan air selalu terpenuhi menggunakan TeamSpeak sebagai data logger ya. Jadi penerapan AI ya, artificial intelligence ya, bagus ini teman-teman, bisa buat teman-teman acuan atau referensi ya. Analisa ini penerapan Internet of Things IoT untuk monitoring dan controlling pada sistem hidroponik deep flow teknik ya, DFT ya. Jadi dia pengembangan sistem hidroponik menggunakan IoT untuk monitoring dan controlling. Coba kita lihat. DFT ya. Enggak, DFT menggunakan ESP8266 sebagai modul Wi-Fi-nya dan Arduino Uno. Android dia menggunakan Kodular ya, Kodular Creator ya, untuk membuat aplikasi Androidnya ya. Bagus ini teman-teman. Unsurnya itu apa? Nutrisi, pH, dan temperatur. Nah, dia gunakan TeamSpeak sebagai data logger. Tadi dia membuat platform, dia menggunakan platform Kodular untuk menampilkan ya sebagai monitoringnya ya dan kontrolnya ya. Dari sini dia untuk data loggernya digunakan TeamSpeak ya, biasa. Karena banyak menggunakan, di sini juga ada LCD ya, child time. Bagus teman-teman ini. Oh ini ada rancang bangun automated
guided vehicle ya. Jadi dia kendaraan pemandu otomatis ya, menggunakan PID ya. Teman-teman, PID nih jarang menggunakan PID nih. PID Ziegler-Nichols ya. Jadi PID sendiri ini untuk menentukan actionnya ya. Jadi ada 3 kendali, KP, KI, KD ya, peripheral, integral, dan diferensial, untuk mencari nilai yang terbaik. Nah, nilai yang terbaik itu yang digunakan untuk mengontrol. Nah, di sini jelas KP-nya 7, KI 1,5, KD 1 ya. Kontrol PID-nya bagus. Robot AGV ya, Automated Guided Vehicle, untuk mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dengan algoritma PID dan motor DC ya sebagai aktuatornya. Tadi PID-nya ini digunakan untuk mengatur motor DC-nya ini, nilai yang 7, 1,5, 1 ini adalah nilai yang terbaik ya. Bagus ini PID. Selanjutnya pemantauan efisiensi daya peralatan listrik rumah tangga, kapasitas 100 VA. Jadi ini menggunakan sensor arus, tegangan, dan daya ya. Dia menggunakan apa ini? Nih PZM 044T ya sensornya ya, ini ya. Not MCU SP8266 PZEM 04T. Dia menggunakan IoT-nya sebagai ThinkSport ya, sebagai data loggernya ya, menggunakan protokol MQTT ya untuk untuk transmisi data ya. Bagus nih teman-teman, MQTT ya. Terus selanjutnya ada penerapan metode fuzzy pada rancang bangun sistem kendali dan monitoring rumah pompa kanal banjir ya. Bagus ini teman-teman. Dia penerapan sistem fuzzy logic, pasti dia ini ya untuk mengontrol pompanya ya. Kita coba lihat. Dia buat prototipe kanal banjir pompa bekerja sesuai kecepatan arus yang masuk, ketinggian air pada kanal, yaitu satu pompa 12 volt. Ada 3 pompa dan 1 water level ya, ketinggian kanal. Fuzzy logic merupakan metode kendali untuk memberikan keputusan yang menyerupai keputusan manusia. Nah, di sini dia fuzifikasi ya, kanal banjir. Dia menggunakan Microsoft Visual Studio ya sebagai output tampilan pada pompa, water sensor level, dan water flow sebagai input untuk fuzzy logic kendali. Jadi fuzzy logicnya ini digunakan untuk mengendalikan ya pompa tadi berdasarkan sensor water level dan water flow-nya. Nah, terus dia juga gunakan PWM ya untuk mengatur kecepatan pompa saat bekerja. Nah, dijelaskan nih, bagus teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini video pertama ya. Mungkin kita lanjut di part 2 karena ini udah cukup lama. Mungkin itu teman-teman video tentang kumpulan skripsi elektro. Kita akan lanjut di part 2 nya. Terima kasih.